Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design Hit. Nah, kali ini gue mau share nih tentang kelanjutan pembahasan kita mengenai Microsoft PowerPoint. Dan kali ini kita akan bahas spesifik mengenai Tab View. Nah, gimana tuh fungsinya? Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Good. Oke. Jadi di sini gue ceritanya udah punya ya sebuah slide gitu yang kita akan pakai untuk kupas tuntas nih mengenai tab view yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, tab view itu di mana sih lokasinya? Jadi setiap kita buka Microsoft PowerPoint, kita akan disediakan nih sama tab file, tab home, tab insert, tab design hingga tab Nitro Pro 10. Nah, di sini kita mau bahas nih spesifik view, berarti klik aja nih tab view yang ada di sebelah atas menu bar. Set. Oke, nah di sini kita akan langsung ditunjukin sama banyak pilihan ya. Jadi ada beberapa pilihan yang disediain oleh Microsoft PowerPoint agar kita bisa mempercantik atau membuat tampilan presentasi atau slide kita menjadi lebih menarik lagi untuk dilihat dan juga didengar oleh si audiens kayak gitu. Oke, nah di sini pertama itu ada normal. Nah, view normal itu adalah view di mana kita bisa melihat tampilan slide-nya, tampilan slide previewnya, dan juga tampilan slide yang sekecil. Nah, kecilnya itu ada seperti summary dari slide-slide yang kita punya gitu. Nah, normalnya berarti ada modelnya kayak gini. Nah, kemudian kita disediakan juga dengan outline view. Nah, apa nih outline view? Kalau normal tadi pengertiannya tuh jadi edit slide by slide ya, gitu. Jadi ini thumbnailnya, ini previewnya kayak gitu. Nah, outline view kita disediain kalau di keterangannya tuh edit and jump between your slides in the outline pane gitu. Jadi kalau kita klik, tampilnya kan gini doang gitu ya. Jadi dia bisa nggak susah-susah banget. Nah, dia bikinnya outline gitu. Jadi misalkan kita mau tambah slide baru gitu, kita mau insert new slide gitu ya. Karena kita mau insert new slide yang muncul, misalkan gue kasih yang kedua tuh misalkan subjudul gitu ya. Misalkan gue ketiknya subjudul, ya dia akan muncul subjudul gitu. Kemudian misalkan kita insert tentang tabel gitu, apakah dia muncul tabel? Jadi gini munculnya gitu. Jadi di sini itu adalah lokasinya ya. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan pengeditan di sini. Jadi misalkan kita mau edit PowerPoint-nya, itu bisa lanjut, misalkan mau merubah jadinya Excel, akan langsung keubah tuh. Jadi kita bisa langsung ngubah dia ke bagian yang kita mau, kayak gitu. Jadi dari thumbnailnya sini kita juga bisa langsung ngubah yang ada di bagian previewnya, kayak gitu. Kalau ini kan PowerPoint ya, jadi gue tesnya PowerPoint. Ini uji coba doang, kayak gitu. Subjudul. Nah, kemudian misalkan subjudul kan di sini ada tabel ya. Kenapa di sini nggak muncul? Ya, untuk shape itu biasanya kita nggak dimunculin ya sama si Microsoft PowerPoint, sehingga tampilannya akan seperti ini, kayak gitu. Nah, itu tampilan untuk outline ya. Kemudian tampilan shorter, jadi munculnya kayak gini. Jadi nanti kalau brosis punya banyak slide begitu, nah bisa pilih sesuai slide yang dimau. Nah, contoh, misalkan gue mau lihat ini ya, berarti ya dia akan diperbesar tuh di bagian yang diinginkan. Atau misalkan mau lihat yang ini, kalau di double klik baru dia muncul yang gede gitu. Jadi dia akan menunjukkan semua slide. Jadi misalkan brosis punya 10, nanti akan berjajar di sini. Jumlahnya akan sebanyak 10 slide begitu. Nanti brosis bisa pilih sesuai dengan kebutuhan mana yang mau dipakai. Kalau dari pengertiannya pun, si thumbnails all of the slides in your presentation to easily rearrange them gitu. Jadi kita mau atur dia gitu, lokasinya juga boleh. Jadi contoh nih, gue insert ya. Gue insert slide baru, contoh nih. Nah, gue mau rubah dari 6 ini ke antara 1 dan 2 gitu ya. Gue tinggal pindah aja tuh, dengan mudah merearrange-nya kayak gitu. Nah, itu fungsi dari view dari slide shorter ya. Jadi mempermudah brosis dalam mengatur urutan dari slide-nya kayak gitu. Gua hapus dulu karena gua nggak terlalu perlu banyak slide di sini. Kemudian selanjutnya adalah note page. Nah, note page ini maksudnya gimana? Jadi selain kita bisa disediain sama si tampilan slide, tampilan presentasi, kita juga bisa
disediain sama tampilan dalam bentuk notes gitu. Jadi biasanya kan kita perlu ngeprint dia ya, kita perlu print out, kita perlu ngeprint dia untuk kita jadikan pedoman, karena kita kan nggak tentu pegang laptop terus atau HP terus gitu ya. Nah, kita bikin notes itu kita bisa bikin note page. Nanti ketika kita print out modelnya kan kayak gini. Jadi tampilannya adalah tampilan halaman seperti kita ngeprint di Word atau kita ngeprint di Excel seperti itu. Lalu ada tampilan note page. Jadi di note page-nya, di bagian note-nya bisa ketik apa saja sih yang dimau gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan Brosis ketik apa di situ, hantam aja sesuai dengan keperluannya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah reading view. Nah, reading view ini fungsinya adalah untuk seperti slideshow ya, tapi kalau slideshow itu kan dia pakai animation. Nah, kalau di reading view dia nggak pakai animation, tapi dia langsung muncul tuh seperti halaman ya. Jadi kalau kita tekan ke bawah, tekan next, itu dia akan lanjut ke bagian slide selanjutnya. Jadi seperti membuka buku, seperti buka PDF. Nah, itu fungsi dari reading view kayak gitu. Nah, kalau mau keluar dari reading view tinggal tekan escape seperti yang gue pilih tadi, seperti itu. Nah, ini gue balikin ke tampilan normal view ya. Nah, kalau misalkan Brosis bingung nih, gue sebenarnya bingung sih mau tampilan yang kayak gimana, Brosis tinggal lihat ikonnya aja sih. Normal view kayak gini, kemudian outline-nya di ikonnya itu akan ditunjukin contoh dari fungsi masing-masing view-nya, presentation view-nya. Jadi kalau slide shorter berarti dia kecil-kecil ada 4, berarti wah lebih banyak gitu. Slide shorternya. Kemudian note page-nya seperti ini, reading view, jadi dia seperti halaman. Gitu. Jadi nggak susah-susah banget bagi Brosis untuk mengingat-ingat nih fungsinya gimana atau tampilannya gimana. Jadi bisa mempermudah Brosis dalam menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi nggak melulu harus tampil kayak gini ya Microsoft PowerPoint itu, tapi bisa disetting sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, selanjutnya ada Slide Master. Nah, Slide Master ini berfungsi kalau Brosis mau melakukan perubahan. Jadi misalkan nih Brosis mau nambahin halaman di bagian paling bawah tuh. Misalkan mau nambahin halaman. Nah, Brosis tinggal, atau ini di footer deh. Misalkan gue taruh pawang design it gitu. Nah, pawang design. Nah, di pawang design it ini ketika Brosis tambahkan di sini di Slide Master, maka otomatis dia akan terus ada di bagian slide yang dimaksudnya seperti itu. Jadi kalau dari pengertiannya sendiri, slide master view, master slide control the look of your entire presentation including color, font, background, effect, and just about everything else. Jadi dia mengatur semuanya ya, mengatur tampilan secara keseluruhan. Jadi you can insert shape or logo on the slide master for example, and it's gitu. Jadi kalau Brosis bisa input nih logo dan lain sebagainya dengan mudahnya di slide master, nanti akan langsung kelihatan di sininya, di slide yang kita pakai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada Handout Master. Nah, Handout Master ini dia fungsinya kalau untuk ngeprint ya. Jadi kalau tadi slide master tuh agar tampilannya baku gitu ya, tampilan dari presentasi dari slide atas sampai bawah itu baku. Nah, kalau Handout Master ini berfungsi untuk customize how your presentation will look as a printed handout. Jadi mengcustomize presentasinya Brosis agar kelihatan sesuai dengan yang diinginkan pada saat di print out. Jadi bisa memilih desainnya, kemudian layoutnya, background dan lain sebagainya di situ. Itu fungsi dari Handout Master. Note Master pun juga sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan si Slide Master. Kalau Slide Master kan fokus di slide-nya ya. Kalau di Note Master itu fokus di ini ya, di catatannya. Jadi di situ ada nanti bisa ada banyak pilihan selanjutnya. Nah, untuk detailnya nanti gua akan bahas satu persatu di satu video. Jadi Brosis akan lebih paham lagi mengenai fungsi dari masing-masing masternya seperti itu. Jadi ada Slide Master, Handout Master, Note Master. Ini cukup panjang sih. Jadi nanti gua akan bahas khusus di satu video kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ruler, grid lines dan juga guides. Nah, apa nih fungsinya nih? Jadi gini, ruler itu ada di sini nih, Brosis. Nah, yang ada yang horizontal,
Ada juga yang vertikal kayak gitu. Ketika rulernya kita gak centang, maka dia nggak akan ada rulernya di sini. Tapi ketika rulernya kita centang, maka dia akan ada rulernya kayak gitu. Itu adalah fungsi dari ruler. Jadi kayak penggaris sama sih fungsinya kayak di Microsoft Word seperti itu. Grid lines. Nah, grid lines itu seperti garis-garis gini bersis. Tuh, jadi garis-garis yang disediain sama Microsoft PowerPoint agar kita mungkin dalam penempatan lokasi kita lebih mudah gitu ya. Misalkan dia harus dalam kotak yang di bawah kotak gitu tulisannya. Nah, itu kita bisa setting. Grid lines itu jadi seperti mempermudah kita dalam menentukan lokasi mau naruh caption di mana, mau gambar di mana gitu. Jadi grid lines ini seperti garis putus-putus yang membantu kita dalam penempatan atau dalam pelokasian seperti itu. Kalau guides ini apa nih? Nah, guides ini seperti dua garis ya, garis perpotongan. Jadi biasanya dibagi menjadi 4 segmen. Kalau kita belajar matematika kita pasti belajar ya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di situ kita juga disediain nih dibagi menjadi 4 kuadran gitu ya. 4 kuadran 1 2 3 4. Nah, biasanya kita bisa pakai untuk nyeting sesuatu yang butuh bantuan garis potong-potong bahasanya yang bisa dihilangin gitu. Gitu. Guides untuk yang garis tengah gini ya. Grid lines itu untuk yang garis potong-potong banyak, ruler itu untuk penggaris gitu. Kalau biasanya gue pakai ruler doang sih gitu. Karena kalau grid line sama guides ini biasanya masih agak jarang gue pakai karena memang nggak terlalu penting untuk gue pakai gitu. Karena biasanya kalau kita pakai sesuatu si Excel udah ngasih tahu nih, itu kan ada garis-garis perpotongan bantuan untuk membantu kita mengetahui lokasi-lokasinya seperti itu. Gampang banget. Oke, nah setelah kita bahas mengenai roller, grid lines, dan guides, ada juga notes. Nah, notes ini apa? Jadi di bagian bawah itu kita disediain notes nih sebenarnya. Cuma nggak kelihatan tuh. Jadi sebelum notesnya kita klik, itu kelihatan di sini thumbnail, di sini previewnya gitu ya. Nah, di sini setelah kita klik notes, maka dia akan muncul. Nah, klik to add notes gitu. Jadi kita bisa tambahin notes. Kalau tadi kan kita ngaturin di slide master ya, note masternya. Nah, ini browser bisa tambahin juga langsung. Itu tinggal klik aja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan gue mau tekan ASDF JKL 2 gitu ya, monggo, nggak masalah, bisa disetting sesuai kebutuhan. Jadi misalkan di sini note ini sangat membantu banget bagi browser yang mungkin di slide ini gue mau bahas tentang apa gitu. Misalkan gue mau bahas tentang vitamin jeruk gitu ya, terus aja vitamin jeruk gitu. Jadi di sini nanti browser akan nginget-nginget sesuatu gitu bahwa tentang vitamin jeruk. Misalkan kok kecil banget ya, oh tenang, bisa digedein kok. Oke, bisa digedein sesuai dengan kebutuhan. Misalkan vitamin jeruk, kemudian misalkan macam-macam jeruk gitu kan. Di note di sini itu bebas banget ya, bisa di custom banget, jadi nggak melulu harus kecil atau gede gitu. Nah, dan ukuran di notesnya ini nggak akan berpengaruh sama slideshow-nya gitu. Jadi misalkan ukuran previewnya kecil, kemudian note-nya besar, ketika di print preview atau ketika dipresentasikan maka tampilannya akan tetap gitu ya. Ini misalkan note-nya gede, note-nya kecil, juga akan tetap gitu. Jadi nggak ada masalah gitu mengenai tampilan kayak gitu. Jadi jangan khawatir mengenai note ini apakah nanti berpengaruh di tampilan ketika slideshow. Nggak berpengaruh jawabannya. Jadi aman browsis. Jadi ini cuma membantu browsis ketika browsis mau melakukan atau mau memberikan catatan agar memudahkan browsis dalam mengingat-ingat dari slide tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita masuk di notes, kita akan masuk di zoom. Nah, oke, juga aktifin dulu ya si notesnya. Nah, zoom ini ada beberapa pilihan. Zoom the level that works for you gitu ya. Jadi di sini kalau gue klik zoom, dia akan banyak pilihan nih. Ada 400%, 200% sampai dengan 33% sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau di sini gue kan tampilannya 70% ya. Bisa lihat dari pojokan bawah 70%. Nah, gue mau bikin jadi 100%. Gimana caranya? Klik aja 100%. Maka langsung jadi 100% kayak gitu. Kemudian misalkan zoom lagi. Mau dinaikin atau diturunin jadi 66%, monggo, bisa langsung klik 66%. Oke, kayak gitu. Nah, misalkan mau di custom nih, gue maunya spesifik
misalkan 77% gitu. Jadi kan nggak ada di pilihannya. Brosis bisa langsung tekan di sini 77 atau pakai tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah gitu. Ini bisa langsung menyesuaikan dengan keinginan kita. Gitu. Misalkan 76. Oke, berarti 76 sesuaikan ya, 76%. Jadi dia akan di zoom sesuai dengan kebutuhan. Bisa pilih sesuai yang disediakan, juga bisa ketik persentase sesuai spesifik yang disediakan kayak gitu. Jadi mempermudah proses dalam menentukan nih berapa persen tampilan dari preview atau tampilan dari slide master yang Brosis pakai seperti itu. Oke, selanjutnya itu kita ada fit to window. Nah gini, jadi ceritanya misalkan gue punya slide kan kecil gini, contoh nih, gue mau fitin dia, mau bikin dia agar dia pas-pas nih di tampilan preview gue, di tampilan PowerPoint gue, biar gue enak ngeliatnya. Nah itu caranya bisa berusaha pakai zoom, kemudian coba-coba, atau bisa langsung juga klik fit to window. Nah fit to window ini berarti dia akan langsung menampilkan tampilan yang paling fit dengan window-nya, window atau jendela atau desktopnya kayak gitu. Misalkan contoh gua pakai Office 2000, atau gua misalkan pakai device yang 10 inch gitu ya. Itu beda ketika gua pakai device yang 14 inch atau 21 inch gitu. Jadi dia akan langsung mengoptimalkan tampilannya, membuatnya fit to window. Jadi fit pada tampilan yang kita pakai. Jadi misalkan ini gue kecilin gitu ya. Ini kan gue kecilin. Misalkan ini juga gue kecilin. Contoh nih ya. Gue kecilin. Apakah dia akan sebesar yang tadi? Enggak. Fit to window tuh cuma fit di window ini doang gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Fit to window itu bukan fit to window di seluruh dokumen atau apa ya nyebutnya, layar dari laptop, tapi dokumen dari si Microsoft PowerPoint-nya. Dia akan disetting sebagai fit to window seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa setting mengenai color-nya. Oke, jadi sini itu ada color. Jadi color grayscale ya. Ada color grayscale black on white. Kalau di sini kan kenapa dia color? Karena kita setting dia sebagai color gitu. Kita nggak rubah preferensinya menjadi grayscale atau black white. Kalau misalkan gue maunya nih orange-nya atau gambar slide-nya itu gue kasih grayscale kah? Berarti Brosis pilihnya grayscale. Nanti otomatis semuanya akan menjadi grayscale. Nah, grayscale yang kayak gimana yang Brosis mau? Ataukah automatic? Ataukah grayscale? Ataukah light grayscale? Ataukah inverse grayscale? Ataukah gray with white fall? Atau black with grayscale? Brosis tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kayak gitu. Jadi kalau sesuai kebutuhan, intinya Brosis atur aja. Kalau misalkan grayscale memang automatic ya boleh pakai automatic. Atau misalkan gue maunya dia berwarna aja deh biar lebih bagus, menarik, berarti pilih tuh back to color view. Maka dia akan balikin ke warna atau tampilan color lagi seperti itu. Jadi mudah banget agar Brosis bisa mempercantik atau mengedit, mengcustom tampilan dari slide presentasi yang Brosis punya seperti itu. Itu grayscale. Nah, black and white gimana? Black and white gak jauh beda, hampir mirip dengan grayscale, tapi dia fokusnya di black and white ya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sama dengan grayscale gitu. Nah, misalkan mau balik ke warna lagi, berarti pilih back to color view, maka dia akan balik lagi ke bagian warna kayak gitu. Jadi gampang banget, bisa milih nih color gimana, grayscale gimana, black and white juga seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita disediain nih pilihan mengenai new window, arrange all, cascade, move split. Nah, apa nih fungsinya? Jadi gini, new window kita bisa membuat Windows baru. Jadi kalau di sini pengertiannya, open a second window for your document so you can work in different place at the same time. Jadi gini, new window ini beda dengan ketika kita bikin window baru. Tapi pengertiannya memang agak gini. Jadi contoh nih ya, gue mau ngerjain agar si slide 2 ini lebih mudah gue kerjain gitu, tapi patokannya di slide 1 gitu. Lah gimana nih, gue nggak mau diuras bolak-balik kan, capek tuh. Brosis bisa pakai
fungsi dari new window. Klik aja new window, maka otomatis akan bikin dua file yang sama nih, file kedua yang sama, kayak gitu. Nah kemudian kalau gue mau kerjain kan cukup lama tuh ya, taruh tadi atas ke bawah gini. Kalau sekarang kan harus bolak-balik ke kiri, ke file satunya. Nah makanya gue rubah tampilannya, arrange all. Jadi kalau di sini arrange all, stack your open windows so you can see all them at once. Ketika diklik ini, dia langsung berubah. Kayak gitu. Contoh nih ya, gua mau rubah yang di slide ini, gitu. Misalkan gua mau rubah di slide ini, dia akan otomatis rubah di slide ini. Kayak gitu. Ini kan tab 2 ya, tab view yang kedua. Jadi yang terbaru ini tab view 1 nih yang utama. Contoh di subjudul ini gua mau misalkan subjudul tab view contohnya. Karena gue lihat di sini gitu sebagai acuan, subjudul tab view di MS PowerPoint gitu ya, contoh sih. Nah gue melakukan perubahan di tab view 2 ya, di file yang kedua gitu ya. Nah lalu bagaimana dengan tab yang pertama? Ketika kita melakukan perubahan di tab kedua, di tab view 2, jadi di file yang kedua, maka otomatis di file pertama juga akan berubah. Mana buktinya nggak berubah? Ya, ini kan slide 1. Kalau kita lihat cek slide di slide kedua, maka dia akan langsung ikut berubah tuh. Sama ya. Jadi fungsi dari new window tadi adalah kita bikin tampilan baru nih, tampilan file baru untuk file yang sama. Tampilan baru untuk file yang sama agar kita ngeditnya lebih mudah gitu. Jadi misalkan kita punya, kayak tadi gue bilang, gue mau ceknya di slide 1 nih, acuannya di slide 1, kemudian gue ketik di slide 2 agar gue nggak gonta-ganti kayak ke atas ke bawah gitu kan ya. Kemudian atau dari satu file ke file lain, berarti gue tinggal setting aja new windows, kemudian gue arrange all gitu. Setelah gue arrange all, langsung aja muncul kayak gini. Ketika gue lakukan perubahan di tab view 2 atau di file yang kedua, otomatis di file yang pertama juga akan langsung ikut terubah seperti itu. Gampang banget kan ya. Iya, nah misalkan proses close pun di yang pertama, di yang kedua, di yang pertama pun akan tetap ada gitu, karena dia tersimpan secara synchronize. Nah itu adalah fungsi dari new windows ya, jadi mempermudah banget bagi browser untuk mengerjakan sesuatu dari dua file yang sama gitu ya, kayak gitu. Nah cascade ini kalau tadi kita bikin new windows ya, kemudian kita cascade, itu hasilnya kayak gini. Jadi kita bisa setting sendiri. Kalau tadi arrange all kan dia langsung ya kiri kanan gitu. Kalau cascade kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi bisa lebarnya, tingginya itu browser bisa custom sendiri sesuai dengan kemauan, seperti itu. Sesuai dengan keinginan browser. Itu kalau cascade. Nah move split ini jadi kita bisa move sesuatu gitu ya. Jadi kalau secara pengertiannya, move the splitters with separate the different panes of the window gitu. Jadi kita bisa men-split sesuatu dari tampilan ini kayak gitu. Jadi contoh nih new windows, kemudian gua view-nya gua move split gitu. Maka dia tampilannya akan ini kan ya. Jadi bisa kita setting. Sebenarnya mirip sih kalau gua bilang antara arrange all, cascade, dan move split ini sama-sama berfungsi untuk membuat tampilan yang memudahkan kita dalam mengerjakan berdasarkan file lain gitu. Oke. Selanjutnya ada switch windows. Nah switch windows ini lebih ke arah, misalkan gue punya contoh nih, gue buka file satu lagi. Misalkan gue buka materi tab insert gitu ya, contohnya nih. Nah di sini gue ceritanya lagi buka tab view, kemudian misalkan gue mau pindah ke Windows lain atau ke materi lain, gue tinggal aja pilih kayak gitu. Jadi kita bisa pindah ke file lain, ke sesama PowerPoint dengan pilih switch windows kayak gitu. Padahal di dua file yang beda gitu ya. Jadi itu mempermudah browser kalau misalkan mau pindah ke materi lain atau pindah ke Windows lain dengan icon switch Windows-nya seperti itu. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi harus ngeklik satu pindah. Misalkan begini, saya gue mau pindah ke sini deh, klik di sini nggak perlu. Karena di sini switch Windows dia akan langsung muncul judulnya, judul dari file tersebut, kemudian proses pilih sesuai dengan keinginan kayak gitu, mudah banget. Dan yang terakhir
kita punya namanya makros. Nah, makros ini kita disediain ini lebih ke arah bagaimana kita bisa mengautomatisasi dari slide kita, kayak gitu. Nah, di sini gue nggak jelasin detail, gue jelasin fungsinya doang karena cukup panjang ya penggunaan makros ini. Nah, jadi brosis nanti bisa pakai makros ini misalkan brosis mau bikin presentasi yang lebih otomatis, yang lebih keren lagi, bisa pakai makro di dalamnya seperti itu. Oke. Nah, itu pembahasan kita kali ini mengenai tab view di Microsoft PowerPoint. Kalau misalkan bro masih pusing atau bingung, bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab. Sekian video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Design Hit. Thank you banyak brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Design It.